Lucu bagaimana dia tidak mengikuti Jaemin NCT Dream. A lahir pada tahun 1988 dan tergabung dalam girl group. Son Ye Jin dan Hyun Bin telah berjanji untuk hidup bersama sebagai suami istri. Annyeonghaseyo, Jungdel Yusuf Kim Emnida. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Felix Stray Kids yang dikabarkan menahan diri dari koreografi dan juga aktivitas yang sulit dikarenakan mengalami sakit punggung. Nah, pada tanggal 9 Februari, JYP Entertainment telah mengumumkan di komunitas penggemar resmi bahwa Felix baru-baru ini merasakan ketidaknyamanan di punggung bawahnya. Setelah mengunjungi dokter, Felix didiagnosis dengan lumbar intervertebral disc herniation. Sekedar untuk tambahan informasi saja, herniasi diskus intervertebralis lumbar adalah penyakit di mana diskus menonjol dan juga menyebabkan nyeri punggung dan gejala neurologis. Gejalanya termasuk rasa sakit yang menjalar dan juga mati rasa di kaki bersama dengan sakit di punggung. Nah, menurut pernyataan dari JYP Entertainment, Felix itu tidak memiliki masalah dengan kehidupan sehari-harinya, namun ia akan menahan diri dari postur dan juga tindakan yang akan membebani punggungnya sebisa mungkin. Oleh karena itulah, Felix akan menahan diri untuk tidak melakukan koreografi ataupun gerakan dance yang rumit. JYP Entertainment juga telah mengungkapkan bahwa Felix akan berkonsentrasi pada perawatannya dan akan absen dari beberapa pertunjukan di fan meeting Lobster Stray Kids Chocolate Factory yang akan diadakan dari tanggal 12 hingga tanggal 13 untuk pemulihan yang cepat. Agensi kemudian menambahkan, kami meminta maaf dikarenakan membuat Stay khawatir, yang pasti telah menunggu penampilan dari Felix. Well, get well soon untuk Felix, semoga dapat segera pulih dan juga beraktivitas seperti biasa kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang kesalahpahaman tentang masalah dari Ningning. Dan pada akhirnya media Korea membantu meluruskan bahwa Ningning aespa dukung semua atlet Olimpiade, bukan hanya atlet yang berasal dari negaranya. Nah, baru-baru ini media itu telah meluruskan bahwa Ningning mendukung dan juga menyemangati semua atlet di Olimpiade tersebut. Ningning aespa sebelumnya sempat dikritik dikarenakan menyemangati atlet Cina yang memenangkan medali emas di Olimpiade Beijing. Namun sebenarnya Ningning tidak hanya mendukung atlet Cina loh, tetapi semua atlet yang berpartisipasi di Olimpiade tersebut. Ningning juga meninggalkan pesan dalam bahasa Mandarin di platform Bubble untuk berkomunikasi dengan penggemar pada tanggal 5 Februari. Ningning yang berasal dari kota Harbin, Provinsi Heilongjiang, China, berkata, "Wow, aku dengar tentang medali emas malam ini, senang. Barusan, guru wali kelasku memberitahu bahwa ada 2 pemenang Olimpiade. Aku satu sekolah dengan mereka. Suatu kehormatan, setiap atlet layak dihormati." Namun, Ningning tidak hanya mendukung atlet Cina saja. Dia juga mengatakan, semua atlet kami luar biasa. Hanya melihatnya saja, aku merasa atlet dari semua negara bekerja dengan keras dan juga luar biasa. Semangat, semua orang di bumi adalah satu keluarga. Tulis Ningning dalam bahasa Korea. Seorang penggemar di platform Twitter dengan username Espa Aistan itu juga menjelaskan kronologi pertandingan Olimpiade Speed Skating dan juga kontroversi yang terjadi tidak berhubungan dengan pesan Ningning di Bubble. Adapun untuk kronologi berdasarkan pandangan penggemar adalah seperti yang berikut ini. Langsung saja kita perhatikan kronologinya bersama-sama. Jadi awalnya adalah pada tanggal 5 Februari ada 2 pertandingan speed skating. Semifinal dilaksanakan dahulu setelah selesai Amerika dan Rusia didiskualifikasi oleh wasit sehingga China memenangkan tiket ke final. Tim Amerika dan Rusia tidak mengajukan keberatan. Saat itu pemain Kwak duduk di tribun melihat pertandingan dan juga tidak mengajukan keberatan. Masih di hari yang sama, final dilaksanakan. Pertandingan ini juga berlangsung tanpa kontroversi tentang kinerja wasit ataupun perilaku para pemain. Sampai OP menulis artikel ini, tim Cina menang dan Ningning mengirim pesan mengekspresikan kebahagiaannya di Bubble. Setelah Cina menang medali emas di pertandingan final, pemain Korea Selatan Kwak menjawab pertanyaan wartawan terkait wasit yang mendukung tim Cina di semifinal saat hanya mendiskualifikasi hasil dari 2 tim Rusia dan Amerika daripada seluruh tim Cina. Namun, pertanyaan ini tidak didukung oleh kepala pelatih tim Amerika yang didiskualifikasi dalam tanda kutip secara tidak adil, seperti yang telah dikatakan oleh pemain Korea tadi. Dalam wawancara dengan Reuters,
Tuan Stephen Cove itu berkata bahwa dia sebenarnya tidak sependapat ya kalau tim Cina harus tersingkir. Jadi pertanyaan ini hanya pertanyaan dari pemain kuak yang duduk di tribun saja. Lalu pada tanggal 6 pagi, topik hangat pertama tentang insiden tersebut muncul di Insys. Postingan tersebut juga menangkap pesan teks pertama yang dikirim Ning Ning dan juga melampirkan gambar kontroversial Keynes dan juga Aslinet di media sosial baru-baru ini tentang masalah sosial dan juga budaya lainnya. Pada masa ini kontroversi tentang olahraga masih belum terjadi, oke? Lalu pada malam tanggal 7, pertandingan final sangat berbeda dari 2 pertandingan pada tanggal 5. Dan juga dalam pertandingan ini, kontroversi atas attitude tidak sportif dari tim Cina pecah. Nah pada saat itu, pesan Ning Ning juga telah dikirim hampir selama 2 hari. Tapi tiba-tiba menjadi topik hangat dengan kontroversi pertandingan pada tanggal 7 Februari. Pesan yang diposting pada topik hangat hanyalah bagian yang dipotong di mana dia memberikan selamat kepada tim Tiongkok. Keynes mengatakan bahwa Ning Ning setuju dengan perilaku atlet Cina, sehingga mereka memberikan kritik keras, benar-benar membengkokkan kata-kata, serta dengan keras kepala mengarahkan tombak ke arah Ning Ning. Untuk kesimpulan akhir, dengan demikian tidak ada hubungan antara pesan teks Ning Ning dan juga perilaku kontroversial yang tidak sportif di Olimpiade musim dingin. Dan apalagi hubungan apapun dengan pertandingan termasuk tim Korea yang berpartisipasi dan tersingkir, yang membuat Keynes berpikir bahwa dia kurang berpengalaman dengan Korea. Dan well cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan cinggu, buntut dari kontroversi yang satu ini adalah nggak hanya Ning Ning ini mendapatkan komentar yang buruk, sampai ada juga yang menyuruh dia out dari Aespa. Tapi ada juga dari netizen di sini yang sudah ngehack akun Instagram pribadi yang diduga milik Ning Ning. Oke, ada yang meretas. Dan pada akhirnya daftar follow dari Ning Ning itu sudah disebarkan di komunitas online dan juga menjadi sorotan dari netizen. Jadi yang di-follow oleh Ning Ning antara lain adalah Joy, Yeri, Jenny, Lisa, Jisoo, Rose, Taeyeon, Lil Cherry, Sunmi, Crush, The Ark, Sudokomo, Zico, Ijong, Ibji, Ash Island, P.O, Yumda, PY, Mino, B.O, Twice, Izzy, Han Sohee, dan masih banyak lagi nih cinggu. Disebutkan juga bahwa Ning Ning mengikuti akun resmi NCT dan juga NCT Dream. Namun dia katanya tidak mengikuti atau tidak memfollow NCT 127. Akun Instagram pribadi ini juga diikuti oleh penata gaya Aespa dan teman-teman Ning Ning yang diungkapkan secara publik. VH1 yang dia ikuti juga mengikutinya. Banyak yang yakin akun Instagram ini adalah akun Instagram milik Ning Ning, dikarenakan akun tersebut juga ketahuan sedang menonton Instagram live temannya. Dan berikutlah komentar-komentar dari netizen mengenai akun Instagram yang diduga milik Ning Ning itu telah diretas. Adapun untuk komentar mereka antara lain, kalian sedang mengekspos akun rahasia Ning Ning. Tapi jika itu terjadi pada opa kalian, kalian akan mengatakan kenapa kalian melakukan ini, sambil berbicara tentang mereka tidak memiliki kehidupan pribadi dan juga akan mengutuk si OP. Apa? Bahkan tidak ada satu gambar pun selain teks aku tidak percaya ini. Tidak ada satu bukti pun, jadi kenapa harus percaya ini ya? Sementara itu dia mengikuti semua orang di Red Velvet, kecuali Irene ya. Wow, sialah merinding. Kalian mengekspos akun pribadi idol wanita ini, tetapi tidak ada yang mengutuk OP dan sebaliknya. Kalian mencela setiap pengikutnya dengan mengatakan dia tidak mengikuti ini dan juga itu, dan malah mengutuknya. Sadarlah. Tidak, tapi kenapa dia mengikuti Yang Hongwon? Dia bahkan mengikuti Suga dan J-Hope Bangtan. Apa standarnya? Lucu, bagaimana dia tidak mengikuti Jaemin NCT Dream? Wah, gila ya netizen ya. Semuanya diurus, yang harus di-follow juga diurus ya. I mean setiap orang juga punya hal yang pengen dia follow dan juga tidak ingin dia follow. Terlepas apapun itu, kita juga tidak bisa memaksakan kehendak kita ataupun mengkritik Ning Ning dikarenakan dia juga tidak memfollow selebriti yang kalian pengen dia follow. Sangat-sangat tidak masuk akal. Dan well cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita yang berikutnya ada berita dari seorang wanita anonim yang telah menuduh mantan anggota girl group A berselingkuh dengan suaminya dan bahkan wanita tersebut hamil. Satu postingan di komunitas online baru-baru ini menjadi berita utama dikarenakan tuduhannya yang mengejutkan. Awal pekan ini, ada seorang wanita anonim turun ke komunitas online untuk menuduh seorang selebriti wanita A berselingkuh dengan suaminya dan bahkan hamil. Menurut wanita itu, saya seorang istri pengantin baru yang telah menikah dengan seorang pria selama 3 bulan sekarang. Tapi suami saya berselingkuh dengan A dan sekarang dia juga hamil. Netizen anonim itu juga kemudian melanjutkan,
Ketika saya mengetahui perselingkuhannya, suami saya langsung mengakui semuanya, tapi dia mengklaim bahwa anak A kemungkinan besar bukan miliknya. Saya tidak percaya padanya, karena perselingkuhan A dengannya berlangsung setidaknya 1 tahun. Ketika saya bertemu dengan A, dia mengatakan kepada saya bahwa anak itu pasti anak suami saya, tetapi dia juga berencana melakukan aborsi ketika dia tidak menginginkan anak tersebut. Dia kemudian meminta saya untuk membayar aborsi. Dia mengancam, jika saya tidak melakukannya atau tidak membayar biaya aborsi, dia akan melahirkan anak tersebut dan juga menuntut tunjangan anak. Lebih lanjut, si wanita mengatakan, suamiku memohon padaku untuk membawanya kembali, dikarenakan A akan tetap melakukan aborsi. Namun, aku tidak bisa mempercayai kata-katanya dan memintanya untuk bercerai. Ketika aku memintanya, dia menunjukkan warna aslinya. Dia mengatakan bahwa dia akan menceraikan saya jika saya melunasi hutang dan juga dendanya. Saat mempersiapkan perceraian, A menghubungi saya lagi dan mengatakan kepada saya bahwa dia akan menggugah suami saya juga. Penuduh anonim itu pun kemudian mengakhiri postingan tersebut dengan mengatakan, A lahir pada tahun 1988 dan tergabung dalam girl group dengan 3 orang member. Dari hal ini, apakah kalian tahu girl group mana yang dimaksudkan? Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, datangnya dari Hyunbin dan juga Son Ye Jin yang dikabarkan akan segera menikah pada bulan Maret tahun 2022. Hyunbin dan Son Ye Jin mengumumkan rencana mereka untuk menikah. Keduanya akan meresmikan hubungan menjadi suami istri setelah menjalin asmara selama 2 tahun. Dan kini pihak dari manajemen Son Ye Jin merilis pernyataan resmi soal rencana pernikahan sang aktris dengan Hyunbin. Mereka juga memberi detail soal resepsi pernikahan yang rencananya akan digelar pada Maret 2022 tersebut. Adapun untuk manajemennya mengatakan, halo, kami MS Team Entertainment. Kami ingin memberikan informasi soal pengumuman pernikahan dari Son Ye Jin yang terungkap hari ini. Sesuai yang diumumkan di media sosial, Son Ye Jin dan Hyunbin telah berjanji untuk hidup bersama sebagai suami istri. Keduanya yang sudah berpacaran dengan dukungan penuh dari publik berencana menggelar pernikahan pada Maret 2022 di Seoul. Namun, MS Team Entertainment menegaskan pesta pernikahan Hyunbin dan juga Son Ye Jin akan digelar secara tertutup dan juga terbatas. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Karena pandemi, Son Ye Jin dan Hyunbin sepakat untuk menggelar pesta pernikahan tertutup. Hanya keluarga dan teman-teman dekat yang hadir di pesta tersebut. Kami mengharapkan pengertian dari publik mengenai hal ini. Kami juga berharap publik akan memberikan restu dan dukungan untuk masa depan Son Ye Jin dan Hyunbin sebagai suami istri ke depannya. Kami juga akan bekerja keras agar publik bisa kembali melihat sisi Son Ye Jin yang lebih baik lagi untuk membayar semua cinta yang sudah diberikan kepada artis kami. Terima kasih. Di sisi lain, Son Ye Jin dan Hyunbin itu resmi mengumumkan hubungan asmara mereka pada tanggal 31 Desember 2020 lalu. Keduanya juga resmi menjalin asmara setelah dipersatukan dalam drama Crash Landing on You. Selain Hyunbin dan juga Son Ye Jin, ada juga berita pernikahan dari Jiyeon Tiara dengan seorang pemain baseball bernama Hwang Jae-kyun. Mengenai hal tersebut, Jiyeon mengatakan, halo, ini Jiyeon. Ada cerita yang ingin saya sampaikan langsung kepada penggemar saya. Jadi, saya memiliki keberanian untuk menulis ini. Saya debut di usia remaja dan waktu telah berlalu dan saya sudah berusia 30 tahunan. Setelah debut ketika saya masih muda dan takut akan segalanya, ketika saya menarik diri dari kecemasan di usia remaja dan bahkan di usia 20-an. Ketika saya ingin menyerah dalam waktu yang sulit, Anda selalu mengulurkan tangan dan juga memeluk saya diam-diam. Terima kasih telah menyemangati saya untuk berhasil melewati terowongan panjang. Saya mungkin berada di tempat saya hari ini. Kepada para penggemar yang percaya dan juga mendukung saya ingin memberitahu para penggemar terlebih dahulu dan juga terutama, bukan kata-kata atau tulisan orang lain. Saya punya pacar yang saya temui tahun lalu melalui seorang kenalan dan bertemu dengan perasaan yang baik. Saya berjanji untuk menikah di musim dingin mendatang dengan pacar yang seperti hadiah dalam hidup saya, yang selalu merawat saya, menghargai saya, dan mengajari saya bahwa kebahagiaan itu ada. Aku akan menjalani kehidupan yang indah dan bahagia dengan pacar yang dapat diandalkan, yang dengan kuat memelukku ketika aku tidak stabil dan memberiku bahu untuk bersandar. Saya khawatir Anda semua mungkin terkejut dengan berita yang tiba-tiba itu. Harinya akan tiba ketika aku bisa berbagi kebahagiaan ini denganmu juga. Jadi, aku sangat gugup dan gugup saat menulis setiap surat. Saya akan terus membalas Anda dengan citra yang baik di masa depan atas dukungan dan cinta yang dikirimkan oleh para penggemar. Terima kasih dan aku mencintaimu. Wah, happy wedding untuk Jiyeon Tiara dan juga Hyunbin Son Ye Jin. Kita harapkan semoga bahagia dan juga langgeng ya. Oke cikgu, berita tadi menutup jumpa kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time di channel aku ya. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.